Saya mau mencoba menjawab dari pertanyaan si di ilmu logika. Eh, Sebenarnya bukan menjawab ya, sharing aja ya. Sharing. Nanti kalau jawaban saya kurang berkenan atau eh, bahasa saya menyinggung, mohon maaf. Pertama begini, mohon maaf sebelumnya. Di dalam Thariqah Qarqariyah itu kan dia ciri khasnya adalah suluk dan jazab. Kita ada suluknya sekaligus ada jazabnya. Contoh, saya atau semua murid Thariqah Qarqariyah pas masuk langsung masuk makom musyahadah, langsung tuh. Dan makom musyahadah itu ternyata adalah tingkat paling tinggi karena dia langsung menyaksikan cahaya Allah. Jadi kayak tadi bahwa akhir perjalanan itu ada awal perjalanan. Jadi awal perjalanan musyahadah terus begini, musyahadah lagi. Kalau musyahadah ini sudah nyampe pada jiwa yang tenang, mutmainnah minimal ya. Nanti kebijakan Syekh apakah nanti akan dimasukkan pada ma'rifat. Nah, kan ma'rifat nih pertanyaannya begini, kenapa ma'rifat itu tidak belajar? Karena begini, Rasulullah bersabda, tafakkaru fi khalqillah. La tatafakkaru fi dzatillah. Kan ada sabda Nabi begitu. Kalian jangan berpikir tentang zatnya Allah, tapi kalian itu berpikir tentang makhluk-makhluknya Allah. Nah, silakan Siti Idris, boleh keluar. Ma'rifat ini sebenarnya untuk sangat detail itu Syekh yang bisa menjabarkan, karena ini ada maqamut ta'bir, memang ada makom nanti bisa untuk menjelaskan secara mudah. Tapi saya kasih ulasan atau isyarat-isyaratnya. Jadi di dalam ma'rifat itu kita ini ma'rifatul zat, mengenal zatnya Allah. Mengenal zatnya Allah. Kita ini masuk pada bahrul zat. Kita ini masuk pada lautan zat. Jadi kita pas masuk seret. Karena ini jadab kedua. Jadab pertama langsung masuk makom musyahadah, menyaksikan cahaya Allah, dan itu pun untuk kita faham cahaya Allah itu bukan di alam imajinasi, tapi hati terbuka langsung menyaksikan cahaya Allah dan berlapis-lapis tuh. Ada tahap lampu, ada kaca, terus ada miskat, ada lampu, ada kaca, ada planet. Ini perlu musyahadah empat segi empat musyahadah namanya. Lalu untuk kenapa ini tidak belajar? Karena Nabi melarang untuk berpikir tentang zat Allah ini. Jadi kita itu masuk makom sir, kan ada makom nafas, makom jiwa, terus di atasnya lagi makom akal, di atasnya lagi makom ruh, di atasnya makom sir. Nah, makom sir ini adalah dunia perawan. Artinya perawan itu sekalipun saya jelaskan sampai berbusa-busa, orang itu tidak paham kecuali yang sama-sama ada di makom sir ini. Contoh misalnya bahwa Allah ini wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Di dalam ma'rifat itu wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian bidzatihi, dengan zatnya Allah. Jadi kita ini masuk ke dalam bahrul zat, lautan zat. Kan ada, kita paham ada hukum Allah, lebih dalam lagi ada perbuatan Allah, lebih dalam lagi ada sifatnya Allah, lebih dalam lagi ada namanya Allah, lebih dalam lagi nama-nama ini lebih dalam lagi ada zatnya Allah. Nah, kalau untuk sampai ke zatnya Allah ini, dia harus ada guru, dan pelajaran ini
tidak dengan belajar. Dia dari hati syekh ke hati murid, transfer langsung. Jadi ini yang disebut ilmu laduni. Tapi ilmu laduni ma'rifat ya, bukan ilmu, kan memang ada banyak ilmu laduni, misalnya dia tanpa belajar pintar, kita di dalam. Dan saya sebelum masuk ke dalam kuburan yang disebut kuburan khalwat itu untuk menerima ilmu ma'rifat, saya gak paham, nol, saya urusan ma'rifat 0%. Pas masuk saya kaget nih, kok ada alam begini kan. Saya hampir setengah tahun gak sadar, bukan gak sadar gak makan, enggak, biasa berjalan begitu. Tetapi ini semua dunia itu berbeda, dunia berbeda, akhirat berbeda, semuanya total beda. Dan ini paham, mengalir sendiri gitu, mengalir seret-seret, mengalir ke dalam kepala. Karena saya masih terikat kan ini jazat tadi, saya masih suluk sekaligus jazat, jadi mengalir aja ke dalam kepala. Sebenarnya bukan kepala, masuk ke dalam sir, masuk ke dalam tafsir tuh, mengalir aja terus gitu. Semakin menjalani usul thariqah ini, misalnya pakai baju 12 warna terus sampai Morokkoah ini, berbaju berkalung tasbih itu, ketemu orang ini kan, mungkin kalau si Dimas ini mengalami, dia kalau ketemu orang dia merasa bahwa saya ini sudah sampah gitu, sampah, bau, pokoknya udah gak ada nilai di mata orang itu. Ilmunya semakin masuk nih, semakin masuk seret masuk, karena di makom sir itu semuanya ini masuk pada makom la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi saya tidak melihat sesuatu sebelum saya melihat Allah, sebelum sesuatu itu, setelah melihat sesuatu itu Allah juga, pada sesuatu itu Allah juga, pokoknya tidak ada yang ada kecuali Allah SWT. Di ruang, di luar ruang, ini menyatu semua. Di tempat, di luar tempat, di waktu, di luar waktu, ini sudah menyatu semua. Saya adalah ada, saya adalah tiada, saya adalah Ka'bah, saya adalah gereja. Ini saya ngomong begini, memang kalau Anda melihat saya ada kepalanya, ada giginya, ada telinganya, bukan melihat Ka'bah, berarti belum masuk ke dalam tafsir ini. Tapi kalau Anda melihat saya ini, misalnya melihat mata, melihat ini, semuanya adalah Ka'bah, sekaligus melihat gereja, sekaligus melihat bumi, langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Ini kalau pakai logika, pakai hati pun belum nyampe ke makom sini nih. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 7, kursi, aras, surga, saya adalah surga, saya adalah neraka. Ini bukan saya sedang berseni, bukan saya sedang bersastra, bukan saya, hakikat. Ini adalah hakikat bahwa saya adalah ada, saya adalah tiada, saya adalah surga, saya adalah neraka, saya adalah gereja, saya adalah segala sesuatu, saya adalah sebagian sesuatu, saya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah masuk pada tahap ini, berarti dia pada makom sir, pada makom ma'rifat. Dan ini bukan faham, tapi dia mengalami. Kalau saya bilang saya Ka'bah, memang saya hakikatnya adalah Ka'bah. Kalau dibilang gila, sir ini memang wakomnya orang gila. Orang gila gila apa ya? Gila kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya pembahasannya jangan pembahasan ini difisikkan. Fisik misalnya, dia masuk masih makom jiwa. Kalau fisik nih ada batu, ada tanah, atau pakai makom akal, dia pemahaman ya, akal. Jangan pakai akal. Ruh, makom ruh, ini di atasnya makom ruh. Ini sir, ini dia makom ma'rifat sebenarnya. Jadi kenapa ini tidak dipelajari? Sebenarnya kalau baca dari buku, dia seperti orang baca begini, gula adalah manis begini, dia nggak mencicipi gulanya. Nah, makom ma'rifat dia mencicipi. Jadi tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, ini untuk pertanyaan Sidi ilmu logika. Tunggu sebentar, untuk Sidi ilmu logika boleh dijawab nanti. Saya mau jawab yang satu nih. Untuk bertemu Syekh Karkaria gimana Ustaz? Insya Allah nanti ke Indonesia.
ke Indonesia lagi untuk Sidi Alparslan ke Indonesia, tapi untuk berbaiat bisa via online. Ini ada Sidi Dimas Al-Karkaria ini, beliau punya pengalaman berbaiat secara online dari Maroko ke Sumatera, ke Sulawesi ya, Sidi Dimas ya. Jadi itu kenapa makom makom ma'rifat itu Sidi ilmu logika. Silakan Sidi ilmu logika. Ya, Ustaz.